Di gunung ini, ada sebuah tempat yang dipercaya merupakan gerbang menuju alam gaib. Warga setempat menyebutnya Selo Penangkep. Biasanya orang yang hendak melakukan ritual harus terlebih dahulu permisi atau dalam istilah Jawa adalah kulo nuwun di tempat ini. Untuk mencapai Selo Penangkep tidak mudah loh pemirsa. Tim harus melewati tebing yang cukup curam karena tempat ini berada di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Wah, tinggi juga ya. Nah, ini Mbak Karina. Oh, apa tuh, Mas? Sebelum kita ke Pasar Setan, saya mau kasih tahu dulu nih. Ini namanya Selo Penangkep. Di sini itu pintu gerbangnya, Mbak. Pintu gerbang gaib. Oh, jadi pintu gerbang menuju alam mereka gaib. yang mau datang ke Lawu untuk ritual dan sebagainya, mereka sehelo atau kulon nuwun di sini. Permisinya di sini. Sebelum mulai masuk ritual. Iya. Jadi disinilah gerbang transisi ya dari alam manusia ke alam gaibnya, Mas. Untuk cerita yang lalunya, di sini itu dulu Raja Brawijaya saat melakukan itu lari ke sini ke Lawu, itu anak buahnya di sini. Mereka mengintai musuh yang datang dari sini. Oh, kalau dulu itu gerbang penjaga. Ya, gerbang penjaga. Gerbang penjaga. Jadi kalau ada musuh yang datang bisa dilihat dari sini. Itu. Makanya Selo Penangkep, Selo itu batu. Selo itu batu. Penangkep itu untuk itu nangkep mereka yang mau datang masuk sini ya di sini. Oh, di sini gerbang penjagaan lah ya, Mas ya. Nah, tapi Mas mau nanya nih. Dari tadi kita naik. Sekarang kita udah di ketinggian berapa sih, Mas? Ini sekitar 3.060-an. 3.060-an ya. Nanti ini di Pasar Setan itu masih lebih di bawah lagi. Oh, lebih di bawah. Jadi kita naik di 3.060 dan Pasar Setan di 3.010 sampai ya. 3.010-an ya. Berarti kita harus turun. Dan pemirsa, cuaca di sini dingin banget. Ini kalau dikira-kira nih Mas, berapa derajat ini Mas? Ini ya masih sekitaran 18-an lah. 18 derajat sampai ya? 20 ya. Oh. Oke deh, langsung aja Mas, yuk kita naik. Siap. Pemirsa, kira-kira bagaimana ya kalau di dekat puncak gunung ada sebuah pasar? Mungkin akan jarang pembeli yang datang. Tapi kalau ternyata pasar yang dimaksud adalah Pasar Setan, seperti apa ya kira-kira? Dan kejadian aneh apa yang pernah dialami para pendaki? Pasar Dieng, taunya ya itu kalau misal di Pasar Dieng bisa ada kejadian yang itu, beneran jadi pasar. Nah, tapi pasarnya itu pasar yang goib gitu. Kalau saya pribadi nganter tamu itu yang dari Semarang, itu dia minta usahanya lancar, alhamdulillah lancar. Kalau di Pasar Setan sih biasanya yang pernah saya alami di situ pas mau masuk, pas ada ini kabut sama badai, itu pundak saya kayak ditarik ke belakang, hampir kejatuh. Aku sih di situ nggak boleh ngomong sembarangan ya. Terus banyak juga ada burung-burung jalak. Ternyata di sana tuh terkenalnya sama pasar gaib juga ya. Itu tuh terkadang kita melihatnya ada orang berdagang, padahal cuma ilalang-ilalang aja. Terus di sana juga rawan kan, nggak boleh pakai baju hijau katanya. Apalagi ya, kayaknya sih itu aja sih yang aku tahu. Lantas, apa sebenarnya Pasar Dieng atau Pasar Setan ini? Jadi memang dalam rangka mendaki, apalagi punya tujuan ya, apa ngalap berkah atau punya tujuan tertentu ya. Karena pendakian ini sebenarnya adalah satu ritual juga. Laku kata orang Jawa. Laku itu adalah bagaimana dia secara moral, secara mental tuh mengasah diri, kekuatan sampai mendaki sampai tingkat tinggi. Dan ada tingkatan-tingkatan ya pada tingkat tertentu, ada tempat sampai pasar tadi. Pasar sebenarnya yang tertinggi dari tingkat tertinggi ya. Dan ini sangat banyak pengalaman dan banyak buku menceritakan itu. Dan pasar ini memang kelihatannya pasar gaib ya. Pasar gaib itu pasar yang bukan bisa dilihat oleh kasat mata ya. Nah, bagi pendaki-pendaki yang punya laku tadi,
dia akan menemui pasar itu. Diperlihatkan atau tidak itu tergantung dari dia diterima atau tidak dalam laku tadi. Nah, pasar gaib ini muncul kalau seseorang sudah mengalami tadi satu ujian-ujian pendakian, lalu dia mengalami secara batinnya ya pasar itu. Tinggal pilihannya apa gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak orang secara kasat mata dia kelihatan. Kalau dibilang pesugihan, yang tempat-tempat khusus pesugihan sih ada ya. Tapi kalau ini mungkin lebih kepada orang-orang yang pengen mencari kedudukan ya, menjadi pemimpin dan sebagainya. Karena yang dipercaya di situ adalah Brawijaya adalah raja ya. Pemirsa, ada hal menarik yang ditemukan oleh tim on the spot ketika terjun langsung ke pasar setan. Biasanya orang melakukan ritual di sini. Oke. Ritual untuk apa Mas kalau di sini? Kan kalau yang saya pernah, setahu saya nih, pasar setan itu terlihatnya kosong, tapi kita yang bisa merasakan misalkan itu seperti ada kegiatan di pasar gitu Mas, berisik. Ya, seperti itu. Kalau ritualnya sendiri untuk ritual apa Mas? Kebanyakan orang di sini itu orang kemari, mereka cari kayak ya semacam pesugihan seperti itu, seperti itu. Itu menurut cerita mereka yang pernah kesini. Di sini tempatnya. Di sini untuk tempat? Untuk tempat kulonwonnya. Oh, kayak tadi di depan itu ya Mas. Jadi kayak gerbangnya sebelum masuk ke tempat ritual. Ya, di sini dimulainya di sini biasanya. Oke, terus tempat ritualnya di mana Mas? Di sini ini, seperti ini contohnya. Ini awal mulanya di belakang ini, mereka untuk permisinya di sini. Kemudian contohnya seperti ini. Ini ada foto. Oh, ini ada foto nih Mas. Ini tuh foto di sini tuh untuk apa Mas? Ya mungkin untuk tujuannya kita nggak paham ya. Tapi kebanyakan ya itu untuk mungkin mencari mereka yang hilang, untuk kesehatan mereka. Mendoakan orang di foto ini. Iya, seperti itu. Berarti agak mirip dengan yang tadi di air. Sendang Panguripan. Panguripan itu ya agak mirip ya? Iya. Oh, ini ada PNS. Berarti meminta jabatan juga ya? Di situ seperti ini. Oh, biasanya nih Mas, apa saja yang dikasih Mas? Sebagai, kan kalau yang saya tahu di pasar setan ini atau pasar Dieng ya Mas ya? Yeah. Itu kan kayak ada semacam, kalau misalnya kita kesini, terus kita mendengar suara gemuruh, seperti ada kegiatan ramai, itu kita harus menjatuhkan barang. Yeah. Itu kira-kira apa Mas yang harus ditukar lah? Yang saya tahu, mereka kadang menaruh uang atau menanam emas di daerah sekitar sini. Kalau Mas Dani sendiri pernah nggak sih merasakan yang tadi saya ceritain itu yang suara gemuruh seperti di pasar itu Mas? Iya, pernah. Itu sekitar mana Mas? Ya ini di komplek ini. Di sekitar sini ya? Ya ini. Itu ramai suara. Ya kayak suara orang rame lah, orang ngobrol seperti di pasar lah, kayak di pasar seperti itu. Terus Mas Dani itu nggak menjatuhkan barang kayak seperti sistem barter yang? Ya mungkin kepercayaan kita masing-masing ya. Iya, masing-masing. Tujuan kita kesini seperti apa kan lain-lain. Kalau saya sih ya anggap saja itu fenomena di Gunung Lawu. Gunung Lawu ya. Sebenarnya itu kalau kita logikanya itu kan sabana. Jadi angin terus kena gesekan dari rumput, bebatuan itu jadi suaranya jadi gemuruh, terdengar gemuruh. Tapi memang berarti sudah banyak orang yang percaya di sini berhasil jadi gitu Mas di sini. Banyak yang di sini ya. Pemirsa, batu-batu tersusun yang ada di sini bukan batu biasa loh. Biasanya orang yang keinginannya telah tercapai akan kembali lagi ke pasar Dieng atau pasar setan ini untuk menyusun batu. Dan kabarnya, semakin tinggi batu yang disusun, maka semakin berhasil orang tersebut. Selain sisi mistisnya, ternyata ada yang menarik nih dari Gunung Lawu. Jika kamu mendaki ke sini, kamu tidak perlu takut untuk kehabisan bahan makanan. Karena ternyata di dekat puncak gunung ada sebuah warung loh. Dan warung ini disebut-sebut sebagai warung tertinggi di puncak Lawu. Pemilik warung ini adalah Mbok Yem dan sudah berjualan di puncak Lawu sejak tahun 80-an. Wah, lama juga ya.
Di warung ini, Mbok Yem menjual berbagai macam makanan seperti pecel dan gorengan. Dan pemirsa, berikut penelusuran mitos dan misteri Gunung Lawu versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot ya untuk update video wow dari dalam dan luar negeri.